Jadi tubuh perempuan itu menjadi battleground. Jadi menjadi arena kontestasi, ya kan? Ya karena perempuan selalu disalahkan, ya kan? Pakai jilbab salah, nggak pakai jilbab salah gitu ya. Berpendidikan salah, tidak berpendidikan salah gitu ya. Keluar malam salah, di rumah aja juga salah misalnya. Hal-hal sederhananya seperti itu. Nah, pasca reformasi tentu ini menjadi momen yang sangat menjadi momen yang sangat penting karena di situ terbuka keran kebebasan berekspresi, terbuka demokratisasi dan macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Rumah Gender Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Kali ini podcast yang ke-6. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena saya dibersamai oleh Bapak Afif Rahman Syarani. Baiklah, kita sapa Bapak Afif. Pak Afif, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah, selamat datang Bapak di podcast ke-6 Rumah Gender FUPI tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, membahas tentang judul kali ini tentang kontekstasi Islam dan gender di 2 dekade pasca sampai reformasi. Mari kita bertanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan kontekstasi Islam dan gender di 2 dekade ini? Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Jadi topik kita kali ini cukup menarik ya, tentang bagaimana sebenarnya Islam, gender, kemudian hak perempuan, feminisme, atau gerakan perempuan pasca 2 dekade reformasi. Jadi kalau kita melihat sejarah tahun 1998 ya, itu menjadi titik penting di dalam sejarah Indonesia karena itu menandakan transisi. Jadi transisi politik Indonesia dari otoritarianisme, ya, jadi otoritarianisme zaman Orde Baru, zaman Soeharto, kemudian bertransformasi atau berubah menjadi era reformasi. Jadi ada transisi perubahan sistem bernegara seperti itu. Dan itu merupakan titik atau momen yang sangat penting karena berubahnya otoritarianisme sejak 98 ke reformasi itu menandakan babak baru politik demokrasi Indonesia karena itu mengubah hampir seluruh landscape kehidupan yang ada di Indonesia, ya, mulai dari agama, ekonomi, politik, termasuk di dalamnya juga adalah persoalan tentang gender, hak-hak perempuan atau hak-hak seksual juga di sana juga didiskusikan. Nah, dalam konteks ini, era reformasi itu menandakan era kebebasan berekspresi ya. Jadi ada perubahan di dalam landscape atau konteks atau atmosfer politik Indonesia. Ada kebebasan berekspresi, kemudian ada desentralisasi, isu hak asasi manusia mulai mengemuka ya, karena Indonesia sudah meratifikasi beberapa covenant di dalam hak asasi manusia internasional ya. Ini kemudian isu mengenai atau suara-suara atau aspirasi mengenai Islam, hak-hak perempuan, feminisme itu juga mulai menggeliat. Nah, sebagai suatu isu yang menarik, ini kemudian banyak orang terlibat, dan ini bukan hanya sebagai suatu isu yang statis, tapi dia dikontestasikan dalam artian dia adalah suatu wacana yang diperebutkan. Ya. Ada wacana yang diperebutkan. Misalnya ada wacana yang itu pro ide tentang gender, misalnya ide tentang feminisme, tapi juga ada wacana tentang misalnya syariatisasi atau menjadikan syariah sebagai hukum formal, atau wacana yang itu tidak setuju dengan ide tentang feminisme, ide tentang kesetaraan gender. Nah, ini menarik ya, ini menunjukkan bahwa isu tentang perempuan atau tubuh perempuan sendiri, ini bicara tentang
politik tubuh ya, itu menjadi ruang pertempuran wacana gitu ya. Jadi Ideologi. ya ada ideologi juga di situ dan berbagai macam. Nah itu yang kita maksud sebagai kontestasi. Jadi antara Islam dan gender itu sebenarnya berbeda atau memang berhubungan Pak, satu dengan yang lainnya? Oke, kalau kita berbicara tentang isu tentang Islam dan gender, ya Islam tentu adalah agama, sementara gender ya kita bisa bicara tentang gender panjang lebar ya. Tapi berbicara tentang hubungan antara Islam dan gender, terutama pasca reformasi, itu menjadi sangat menarik karena sebagaimana kita ketahui banyak gerakan-gerakan perempuan atau gerakan-gerakan civil society yang itu menggunakan platform Islam, ya kan? Menggunakan platform Islam. Kita mengenal sekarang ada KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang itu ya sebenarnya sejarahnya sangat panjang. Di belakang KUPI banyak figur-figur atau tokoh-tokoh intelektual, akademisi, dan juga gerakan-gerakan perempuan yaitu berbasis Islam seperti Alimat, kemudian ada Fahmina misalnya ya, Rahima dan lain sebagainya. Nah itu menandakan ini menandakan bahwa gerakan-gerakan ini menggunakan Islam sebagai kerangka berpikir, sebagai framework di dalam mengadvokasi atau menyuarakan ide tentang keadilan gender di dalam Islam. Nah ini sebenarnya genealoginya ya, atau asal usul bagaimana hubungan antara Islam dan gender di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat panjang, bahkan sejak sebelum era kemerdekaan ya. Misalnya kalau teman-teman familiar dengan bukunya Profesor Etin Anwar, ya itu sangat penting untuk dibaca oleh teman-teman, terutama mahasiswa. Judulnya adalah The Genealogy of Islamic Feminism. Ini sudah diterjemahkan tentang genealogi feminisme Islam. Ya sebenarnya gagasan tentang feminisme Islam itu bisa kita lacak sejak era era kolonial sebenarnya, era kolonial ya. Di situ ada figur-figur ya, Bu Etin menyebutnya sebagai era emansipatif karena pada waktu itu wacana atau diskursus yang disuarakan dan diadvokasi adalah emansipasi wanita ya. Kita mengenal figur-figur seperti Kartini misalnya ya, Kartini, kemudian ada Cut Nyak Dien dan lain sebagainya. Tetapi isu tentang bagaimana menggabungkan atau mengintegrasikan gender dengan pemikiran Islam itu mulai marak tahun 1980-an. Nah waktu itu memang wacana pemikiran Islam itu menggeliat ya, terutama pemikiran-pemikiran Islam modern yang di Indonesia dimotori oleh intelektual seperti Nurcholish Madjid misalnya dan juga Gus Dur. Nah tahun 80-an itu juga banyak buku-buku tentang Islam dan gender atau bagaimana perspektif Islam atau pemikiran Islam tentang gender itu diterjemahkan dan didatangkan ke Indonesia gitu ya. Nah, misalnya buku-bukunya Aminah Wadud, The Quran and Women, kemudian buku yang ditulis oleh Rifat Hasan misalnya, kemudian Fatimah Mernisi, itu mulai banyak diterjemahkan tahun 1980-an. Nah, di situ terjadi pergolakan pemikiran ya. Banyak kemudian aktivis-aktivis perempuan ya, diantaranya yang paling kentara waktu itu adalah Bulis Markus. Bulis Markus ini adalah guru dari banyak aktivis perempuan, banyak feminis muslim juga yang menggandrungi isu ini. Jadi bagaimana menggabungkan perspektif Islam dengan perspektif gender atau feminisme. Juga terjadi persinggungan atau hubungan. Jadi kalau kita berbicara tentang feminisme Islam di Indonesia itu sebenarnya adalah
punya koneksi, ada hubungan antara feminisme Islam dengan gerakan feminisme transnasional yang ada di luar ya. Termasuk juga perkembangan dokumen-dokumen hak asasi manusia yang itu terkait perempuan. Misalnya tahun kalau nggak salah tahun 80-an atau tahun 1090-an itu ya, misalnya ada CEDAW. Kalau teman-teman familiar dengan CEDAW, the Convention of the Elimination of all form of discrimination against women. Jadi itu konvensi penghapusan seluruh bentuk diskriminasi atas perempuan. Nah itu Indonesia juga meratifikasi. Kemudian ada Beijing Platform tahun 1995. Nah semua ini kemudian yang menjadi semacam konteks yang melatar belakangi bagaimana pemikiran Islam kemudian digabungkan dengan diskursus mengenai gender. Jadi banyak kemudian orang merasa perlu untuk bagaimana sih Islam merespon atau bagaimana pemikiran Islam merespon isu tentang gender dan feminisme. Dan ini kemudian semakin intensif ya, terutama yang muncul dari kalangan yang aktivis dan juga pemikir di Indonesia yang itu punya background pesantren, karena mereka punya background tradisi pesantren Turos yang sangat kuat sehingga mampu menjawab isu-isu tentang gender dari perspektif kitab kuning, katakanlah seperti itu ya. Nah tahun 90-an itu sudah mulai banyak orang-orang Indonesia, pemikir Indonesia yang itu menulis tentang bagaimana perspektif Islam dan gender di Indonesia, terutama ya baik itu dalam perspektif Quran, hadis, fikih dan lain sebagainya. Jadi emang ada kaitannya ya Mbak ya antara Islam dan gender, dan itu juga mengalami transisi tersendiri. Jadi bukan berarti Islam dan gender itu yang harus dipisahkan, karena Islam sendiri itu sebagai pemikiran, dan gender itu sebagai sebuah istilah yang dimana keduanya ini saling berkaitan. Nah selanjutnya advokasi tentang hak-hak perempuan dan gerakan perempuan pasca reformasi itu bagaimana? Oke, ya menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana sih advokasi hak perempuan ya, atau hak-hak yang itu terkait tentang gender setelah reformasi. Karena kalau kita berbicara tentang before reformasi, sebelum reformasi itu sangat-sangat susah ya, karena negara itu punya kontrol yang sangat kuat. Kalau kita meminjam istilahnya feminis Julia Suryakusuma, itu ada istilahnya state ibuism, ibuisme negara. Jadi negara itu mengkonstruksi atau mengkontrol bagaimana sih peran perempuan, bagaimana peran laki-laki, yang biasanya peran perempuan itu kemudian didomestifikasi oleh negara melalui asas the principle of family principle atau asas kekeluargaan ya. Dan lain sebagainya. Nah pasca reformasi tentu ini menjadi momen yang sangat penting, karena di situ terbuka keran kebebasan berekspresi, terbuka demokratisasi dan macam-macam. Nah hal yang penting menandai advokasi terhadap hak-hak perempuan itu yang paling menonjol adalah terbentuknya Komnas Perempuan. Pasca 98, yaitu sebenarnya merespon isu tentang adanya pemerkosaan massal ya, karena 98 itu ditandai dengan berbagai macam kekacauan ya. Nah, Komnas Perempuan ini semacam menjadi umbrella organization atau organisasi payung bagi seluruh gerakan-gerakan perempuan atau hak-hak perempuan, baik itu yang berlatar religius Islam seperti Rahimah, Alimat, Kupi, atau yang berlatar sekuler dalam tanda kutip ya. Misalnya sebut saja Kalyana Mitra, mungkin teman-teman tahu ya, dari Rifka Anissa, kemudian ada LBH Apik,
ya sangat banyak gerakan-gerakan atau NGO, non-governmental organization, atau CSO, civil society organization, yang itu kemudian mengadvokasi atau ya yang membela. Yang mengadvokasi itu kan sebenarnya bukan hanya mendiseminasikan ide tentang kesetaraan gender ya, tapi juga bagaimana mengambil peran di dalam mempengaruhi kebijakan negara. Ya, karena kebijakan negara itu sangat penting di dalam mengubah tatanan ya relasi gender, termasuk hak-hak perempuan di dalamnya ya pentingnya. Nah, jadi era reformasi itu menjadi era yang sangat krusial karena gerakan-gerakan hak perempuan, advokasi ide tentang kesetaraan gender itu kemudian mempunyai tempat semakin berkembang seperti itu. Di antara ya tentu banyak advokasi yang sukses ya. Di antaranya adalah undang-undang tentang KDRT itu kemudian itu mulai disahkan pasca reformasi, kemudian keterwakilan perempuan 30% di parlemen, undang-undang tentang batas minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki misalnya, itu di antara kesuksesan advokasi tentang hak-hak perempuan ya. Undang-undang tentang human trafficking atau perdagangan manusia itu adalah buah hasil dari advokasi hak-hak perempuan. Dan yang menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang gerakan perempuan atau gerakan hak-hak perempuan di Indonesia, menurut para sarjana ya, itu adanya kolaborasi. Jadi adanya kolaborasi antara gerakan-gerakan perempuan yang itu faith-based dalam pengertian berbasis agama atau berbasis Islam, dengan gerakan-gerakan perempuan atau gerakan-gerakan masyarakat sipil yang itu tidak berlatar belakang agama atau sekuler. Jadi ada kolaborasi ya. Ini sebenarnya sangat unik. Beberapa sarjana menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat unik di Indonesia karena mereka bisa bekerja sama ya, bisa saling belajar, berkolaborasi di dalam mewujudkan cita-cita keadilan gender dan lain sebagainya. Wah, sangat menarik bukan? Di tema kali ini tentang kontestasi Islam dan gender di 2 dekade reformasi, pasca dan reformasi, kita sudah mengetahui ya Bapak tentang apa yang dimaksud tadi, kaitan dan hubungannya, serta advokasi. Nah, di sini yang saya ambil itu adalah tentang perempuan ya. Perempuan itu di sini sebenarnya kita pakai termnya istilah gender. Cuma yang banyak yang dibahas di sini itu tentang perempuan. Perempuan itu seakan-akan di sini menjadi sebuah objek perbincangan atau pembahasan, mau itu tentang aspek ideologi, perdebatan, perselisihan dan lain sebagainya. Nah, dari judul kita sendiri itu kan tentang kontestasi Islam dan gender di 2 dekade pasca dan reformasi. Sebenarnya ini kan sudah kita tahu ya Bapak sekilas tentang reformasi tadi. Ada karakteristik sendiri atau tidak tentang pra-reformasi sampai reformasi itu sendiri? Membedakan antara isu dan gerakan perempuan dan juga Islam sebelum dan pasca reformasi tentu terdapat perbedaan. Jadi ini berbicara tentang fase ya mungkin ya, atau masa. Ya, sebelum reformasi tentu sangat-sangat terbatas karena Orde Baru waktu itu zaman otoritarianisme itu negara sangat mengontrol masyarakat sipil ya, sangat mengontrol masyarakat sipil. Tapi itu ya tahun 80-an sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, dan 90-an itu justru menjadi awal cikal bakal masuknya ide-ide tentang kesetaraan gender, feminisme ya, itu mulai masuk tahun mungkin 80-an 90-an ya, termasuk di dalam pemikiran Islam yang itu sebenarnya banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam ya, perguruan tinggi Islam ya. Di Jogja, di UIN Jogja misalnya ada PSW dulu ya, Pusat Studi Wanita, itu sangat berperan signifikan dalam
mengkampanyekan, ya juga memproduksi dan mendiseminasikan ide-ide tentang kesetaraan gender. Nah, ide-ide tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan juga gerakan perempuan ini kemudian semakin berkembang pasca reformasi, ya, karena pasca reformasi itu, ya, pasca 98, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, itu sekali lagi menjadi titik pancang atau bahasa Inggrisnya itu critical juncture. Ya, jadi menjadi titik penting yang itu merubah lanskap Indonesia. Hampir seluruh bidang itu bertransformasi, berubah, ya, karena munculnya kebebasan berekspresi, desentralisasi, dan lain sebagainya. Dan ide-ide ini kemudian mulai banyak tumbuh, termasuk gerakan-gerakan perempuan mulai banyak tumbuh, ya, mulai banyak muncul. Tapi yang membedakan, muncul tantangan baru di sini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak studi, ya. Jadi pasca reformasi itu ditandai dengan dua arus. Yang pertama adalah arus demokratisasi, jadi arus yang ingin mengkampanyekan ya demokrasi sebenarnya, hak-hak manusia, kebebasan berpendapat, kemudian ya termasuk hak-hak perempuan, ya. Tapi di sisi lain ada arus islamisasi, ya, karena ya sebelum reformasi kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak terlalu signifikan berkembang, ya. Nah, pasca reformasi ini mulai banyak aspirasi-aspirasi yang ingin mencoba menjadikan Islam sebagai ajaran formal atau syariat sebagai ajaran formal, ya. Misalnya muncul gerakan-gerakan seperti FPI, HTI, PKS yang dulunya adalah gerakan tarbiyah, itu adalah gerakan-gerakan yang fokusnya bukan pada demokratisasi sebenarnya fokus utamanya, tapi pada penegakan Islam atau syariat secara formal. Dan ini merembes pada isu gender semuanya, ya, karena kalau kita pakai bahasanya Profesor Susan Brenner, dia seorang antropolog. Jadi tubuh perempuan itu menjadi battleground, jadi menjadi arena kontestasi, ya kan? Ya, karena perempuan selalu disalahkan, ya kan? Pakai jilbab salah, nggak pakai jilbab salah, gitu, ya. Berpendidikan salah, tidak berpendidikan salah, gitu, ya. Keluar malam salah, di rumah aja juga salah, misalnya. Hal-hal sederhananya seperti itu. Nah, ini menjadi semacam arena kontestasi, ya. Jadi ada yang mengkampanyekan atau mencoba memproduksi wacana kesetaraan gender, feminisme dalam perspektif Islam. Tapi ada juga kelompok, ya, yang konservatif secara sosial, yang itu lebih mengedepankan aspek moral. Jadi kalau kita berbicara tentang isu advokasi, kemudian hak perempuan, itu tidak bisa dilepaskan dengan aspek moralitas. Jadi aspek moralitas misalnya, bolehkah perempuan keluar rumah tanpa mahram, misalnya. Itu kan yang dikhawatirkan adalah aspek moralitas, ya. Termasuk tentang bagaimana perempuan berpakaian, misalnya, ya. Nah, itu ada semacam kekhawatiran, ya, dari kelompok-kelompok konservatif tentang aspek moralitas ini. Jadi tantangannya bagi gerakan perempuan pasca reformasi, dia tidak hanya bernegosiasi dengan negara atau mempengaruhi kebijakan negara, tapi juga merespons kelompok-kelompok yang itu anti, dalam tanda kutip, ya, ide tentang kesetaraan gender, hak perempuan, ya. Jadi ini sebenarnya kalau bahasanya Bullis Marcus, ini yang merebut tafsir, ya. Mana tafsir yang itu pro terhadap keadilan gender dan mana tafsir yang itu tidak kontra terhadap keadilan gender. Mungkin seperti itu.
Jadi tadi bedanya gini ya Pak ya. Kalau pra-reformasi itu lebih ke otoritarianisme di Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat itu kayak dikekang gitu ya, dikekang. Betul. Terus habis itu kalau reformasi itu di mana munculnya kebebasan dalam berpendapat dan juga munculnya tentang dua gerakan tadi, dalam ketatanegaraan juga, demokratisasi dan juga islamisasi, begitu ya Pak ya? Betul. Nah kemudian tadi sudah dipaparkan juga tentang tantangan, tapi ini masih menurut saya masih kulitnya saja ya, tentang tantangan konteksasi Islam dan gender. Selanjutnya itu tantangan dan isu yang diperdebatkan di konteksasi Islam dan gender pada masa kini itu apa ya Pak? Ya, setelah ya sebenarnya kita bisa merefer atau kembali pada pasca reformasi. Ya sekali lagi pasca reformasi itu adalah titik penting di dalam melihat proses advokasi hak-hak perempuan dan juga gerakan perempuan, baik itu yang sekuler dalam tanda kutip dan berbasis Islam ya. Penting. Terdapat beberapa isu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa tubuh perempuan itu menjadi battleground, menjadi arena pertentangan. Mana yang privat, mana yang wilayah privat, mana yang wilayah publik. Apakah misalnya apakah zina, berhubungan seks atau melakukan seksual intercourse di luar nikah itu apakah negara wajib menghukum atau tidak ya? Itu menjadi persoalan-persoalan yang dikontestasikan. Ya tidak lama setelah reformasi, isu yang mencolok, yang muncul pada waktu itu adalah misalnya tentang kepemimpinan perempuan. Yeah. Apakah perempuan boleh menjadi pemimpin waktu itu ya, tahun 98 ya. Kaitannya dengan apa isu yang dikontestasikan dan bagaimana tantangannya itu tadi ya. Ya sebagaimana yang sudah kita diskusikan tadi bahwa isu mengenai perempuan atau hak perempuan atau tubuh perempuan itu selalu menjadi arena kontestasi tentang mana yang wilayah yang privat, mana yang wilayah yang publik ya. Dan itu selalu melibatkan persoalan tentang moralitas ya. Persoalan tentang moralitas. Nah, isu yang mengemuka tidak lama setelah pasca reformasi adalah isu tentang kepemimpinan perempuan. Jadi waktu itu ya, saya lupa tahun berapa, mungkin 99 ya, ketika Ibu Megawati Soekarno Putri mencalonkan diri sebagai presiden perempuan. Itu terjadi polemik di kalangan umat Islam. Bolehkah perempuan menjadi pemimpin? Ya. Ada yang mengatakan boleh ya. Termasuk kiai-kiai di pesantren juga berdebat ya, NU, Muhammadiyah dan juga para aktivis-aktivis feminis, gerakan perempuan juga berdebat pada waktu itu. Ya ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Tapi sebenarnya isu itu sekarang tidak sepanas dulu ya. Kemudian isu tentang poligami. Nah, ini selalu menjadi perhatian. Isu tentang poligami ya. Apakah Islam itu mengendorse poligami atau monogami? Apakah poligami harus dilarang oleh negara atau tidak misalnya ya? Dan lain sebagainya. Dulu ada misalnya Polygamy Awards. Bayangkan ya, dulu ada Polygamy Awards tahun 2003 kayaknya. Itu digagas oleh kalau tidak salah Puspawardoyo. Itu banyak kemudian para pemikir atau para aktivis Muslim, pemikir Muslim di Indonesia itu mengatakan bahwa Islam sebenarnya lebih pada monogami daripada poligami. Kemudian isu tentang perda syariah, karena ya di beberapa wilayah di Indonesia masih ada yang menerapkan perda syariah, jadi peraturan-peraturan daerah. Ini sebenarnya efek dari desentralisasi pasca reformasi yang menerapkan perda-perda yang itu
didasarkan pada penafsiran tertentu atas syariah, ya. Misalnya di Aceh. Nah, itu banyak kalangan menyebutkan bahwa perda itu ya banyak yang diskriminatif terhadap perempuan karena itu mengatur ya, misalnya kewajiban perempuan untuk menggunakan hijab. Apakah kewajiban perempuan menggunakan hijab itu adalah berdasarkan kerelaan atau seharusnya diatur oleh negara? Kalau diatur oleh negara kan atau diatur oleh undang-undang kan berarti ada konsekuensi kan, ada punishment bagi yang tidak mengerjakannya. Larangan keluar malam misalnya karena perempuan dianggap sebagai sumber fitnah. Nah, ini adalah perda-perda syariah yang dalam perspektif aktivis hak-hak perempuan itu diskriminatif karena mengandung bias patriarki, meskipun itu didasarkan pada tafsir atas agama. Nah, isu selanjutnya ya dulu ada namanya counter legal draft ya, kompilasi hukum Islam, CLD KHI, yang itu dulu dipimpin oleh Profesor Musda Mulia. Sebenarnya itu ingin mencoba mereformasi hukum, kompilasi hukum Islam yang dibuat oleh negara, yaitu sebenarnya warisan kolonial dulu yang dianggap masih bias gender, tapi sayangnya itu gagal ya, karena dianggap terlalu kontroversial pada waktu itu. Kemudian isu lainnya tahun 2008 itu ada isu tentang RUU pornografi dan porno aksi. Itu sebenarnya konteksnya ya banyak ketika munculnya artis-artis dangdut, waktu itu ada Inul ya dengan goyang ngebornya. Itu kemudian bill ini atau draft rancangan undang-undang ini kemudian diajukan untuk merespons itu. Sebenarnya yang mengajukan adalah PKS, ya partai Islam yang secara sosial konservatif, sebenarnya ingin mengatur mana yang dianggap porno, mana yang tidak porno gitu ya. Nah, ini menjadi polemik pada waktu itu dan berbagai macam demo baik yang pro dan kontra itu dilakukan pada waktu itu ya. Yang pro terhadap RUU ini juga banyak dari muslimah ya, para ukhti-ukhti, para muslimah yang itu mengatakan bahwa penting untuk mengatur ini karena kaitannya dengan tadi itu ya, aspek-aspek moralitas. Tapi bagi banyak aktivis perempuan justru RUU ini mengekang ya, karena ini mengatur bagaimana perempuan berpakaian dan juga dipandang berbahaya dan diskriminatif karena standar porno tidak porno itu kan juga sangat relatif ya kan. Ya mungkin bagi suatu agama tertentu ini porno, bagi agama yang lain tidak porno. Nah, ini menjadi isu yang dikontestasikan pada waktu itu. Ya argumennya ya argumen Islam, argumen hak asasi manusia. Jadi itu yang menarik ya. Jadi tafsir atas agama itu selalu muncul di dalam perdebatan mengenai gender ini. Tapi pada akhirnya RUU ini berhasil disahkan pada akhirnya. Nah, kemudian muncul RUU KKG waktu tahun 2012 ya, rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender pada waktu itu. Tapi RUU ini juga banyak ditolak oleh kelompok-kelompok Islam konservatif karena dipandang mewakili aspirasi feminisme, dan feminisme mereka kaitkan dengan Barat, ingin menghancurkan Islam, berbahaya bagi moralitas seperti itu ya. Dan yang paling terbaru adalah mengenai rancangan undang-undang kekerasan seksual. Nah, itu kan sangat RUU PKS itu sangat polemis ya, karena dia membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk disahkan. Banyak pro kontra. Ya, yang pro tentu adalah ya gerakan-gerakan atau ya termasuk figur-figur aktivis feminis, baik yang sekuler maupun yang muslim,
yang mengatakan bahwa RUU PKS ini penting karena ini merupakan RUU pertama yang paling komprehensif yang mengatur tentang tindakan kekerasan seksual ya, atau sexual violence. Sementara yang kontra itu menggunakan narasi-narasi, misalnya narasi moral, narasi keluarga, dan narasi anti feminisme. Yang karena RUU ini dipandang ya sekali lagi merupakan aspirasi RUU dari kelompok feminis. Ya ini adalah ya kontestasi ya antara ya kelompok-kelompok, ya kita bisa menyebutnya sebagai kelompok feminis muslim dengan kelompok-kelompok yang ya kita bisa menyebutnya Islam yang secara sosial konservatif, karena mereka mengatakan bahwa ya Islam itu berbeda dengan gender, berbeda dengan feminisme. Sementara yang satunya mengatakan bahwa Islam dan feminisme itu adalah sesuatu yang ya berkaitan, yang relevan, ya tidak harus dipertentangkan seperti itu. Garis merahnya adalah ya isu tentang gender, isu tentang perempuan itu selalu melibatkan tafsir agama. Jadi tafsir agama itu selalu hadir. Ya karena ya ruang publik Indonesia itu tidak pernah sepi dari argumen agama, karena kita adalah masyarakat religius. Mau bicara tentang kebijakan negara selalu ada tafsir agama. Dan di dalamnya ada kontestasi terkait tentang moralitas. Morality. Ya hak seksual, kemudian kekerasan seksual itu selalu melibatkan tentang moralitas. Nah, perbedaan tafsir mengenai agama, mengenai moralitas, disitulah terjadi perebutan wacana. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang tantangan dan isu-isu yang diperdebatkan di tema kali ini. Tema kontestasi Islam dan gender di 2 dekade pasca sampai reformasi. Nah, itu kan tadi yang kita bahas tentang pra-reformasi juga ya, karena tadi saya menanyakan itu, dan juga sampai ke reformasi, begitu banyaknya isu-isu, tantangan, dan juga pembahasan kita siang hari ini. Dan yang terakhir itu, in the coming years, apa sih sebenarnya tren, tantangan atau isu yang akan mendatang sesuai dengan konteks tema kali ini? Oke, lalu bagaimana gerakan perempuan atau gerakan ide tentang advokasi hak-hak perempuan di masa mendatang? Ya, saya kira trennya akan masih sama ya. Sekarang tren muncul KUPI misalnya, ke Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan ini sangat-sangat menarik sebenarnya ya. Mungkin tidak ada karena tidak ada contoh lain ya, mungkin di negara lain saya belum menemukan contoh seperti KUPI ya, karena itu ya lagi-lagi menjadi semacam umbrella organization bagi kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan yang mengadvokasi hak-hak perempuan atau keadilan gender dalam perspektif Islam seperti itu ya. Kemudian RUU PKS itu kan berhasil kemudian disahkan dan menjadi UU TPKS, yaitu mungkin dianggap sebagai buah atau output advokasi yang paling signifikan pasca reformasi, karena itu undang-undang yang sangat penting. Tapi di sisi lain ada semacam konservatif backlash tadi itu ya, jadi arus dari konservatisme Islam yang mencoba untuk mengcounter narasi-narasi atau gerakan-gerakan advokasi terhadap hak-hak perempuan. Nah, mungkin trennya akan sama, akan masih ada kontestasi karena isu gender itu adalah isu yang sangat sensitif. Dia selalu dikontestasikan selama isu gender ini melibatkan diskusi mengenai agama, melibatkan diskusi mengenai moralitas, maka ya berbagai macam kelompok juga akan merebut pengaruh ya, tidak hanya di dalam tafsir agama tapi juga kebijakan negara ya. Dan tentu saja menarik untuk kita diskusikan
ya mungkin ada riset-riset yang terbaru yang menjelaskan tentang berbagai macam dinamika ini, karena Indonesia itu juga sangat-sangat luas, sangat-sangat menarik ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Di sini izin menyimpulkan ya sebelum kita menutup podcast siang hari ini. Jadi kita tadi membahas tentang kontestasi Islam dan gender sendiri, itu tentang di 2 dekade pra-reformasi sampai ke reformasi dan juga pasca reformasi, dan kaitannya Islam dan gender sendiri. Dan yang selanjutnya itu adalah advokasi disusul dengan tantangan dan isu-isu. Nah, tantangan dan isu-isu yang ada yang selalu diperdebatkan, karena isu gender tadi benar sangat sensitif, tapi sebenarnya jika kita tarik ya di ruang diskusi ini relatif, karena di satu momen sendiri gender ya isu gender ini dianggap sensitif, tapi kalau yang di sini dianggap itu perlu gitu kan ya Pak ya. Di sini juga sangat menarik tadi ya, yang saya tangkap adalah tentang tantangan dan isu-isunya lebih poligami award tahun 2003 ya. Ya. Terus kepemimpinan, perda syariah, peraturan daerah. Ini ya Pak ya, yang paling sensitif itu di sini ya, karena gender itu sampai diatur gitu. Kalau bahasanya perempuan itu harus ini, harus itu, serba salah, serba ini gitu ya. Iya. Nah, dan terus ada pornografi dan pornoaksi, RUU kekerasan seksual, dan RUU KAG dan lain sebagainya. Mungkin itu cukup dari kami. Terima kasih Pak Afif atas waktunya di siang hari ini di podcast Rumah Gender yang ke-6 yang membahas tentang kontestasi Islam dan gender di 2 dekade pasca sampai reformasi. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf dari saya sendiri, dan di kesempatan kali ini jika banyak salah atau kekurangan. Baiklah, cukup sekian dari saya, Lutfi Amelur Rahmah. Terima kasih kawan-kawan telah membersamai kami, dan terima kasih pada Pak Afif atas segala kesempatan dan waktunya. Kemudian saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.